bos? Siap, bos. Kita akan tampilkan sosok pria yang beruntung yang telah menaklukkan hatinya Fenita. Dia adalah namanya Fenita Ari. Kalau suaminya adalah Ari Untung. Lagunya mantep banget. Ini adalah lagu grup bandnya Ari Untung yang bernama Tabu. Yang dia pakai celong hitam di bawahnya. Enggak, dulu kalau manggung bibir hitam. Iya, bibir hitam. Celak. Kuku juga hitam. Rambut set. Bah gitu. Soalnya apa? Lah, ntar copot. Soalnya sebelum manggung kita makan cumi dulu. Namanya itu kalau istilah itu namanya gotik, yang hitam-hitam bibir ditemin, ini itu ada style. Mau lahiran tuh Oh. gotik tuh nggak ngasih selamat apa gotik mau lahiran. Untung aja gua masih udah nggak pakai ya. Kalau gua masih pakai kan saka gotik kita gua dilamar. Silakan duduk. Jadi ini Kalau ketemu suami istri gimana kalau ketemu? Cium, Nah, kalau cium ketemu tangan apa? atau gimana cium tangan? Oh dasar. Gua sana apa sini Ya nih? bebas lu mau di mana dah. Ketemu bagaimana? Apa? Kalau ketemu gitu, salim atau apa? Enggak, kalau gua sampai di rumah biasanya gua diam aja, cukup dia yang lompat ke gua sih. Gue. Ya film-film Tarzan ya begitu. Tapi ngomong-ngomong, ini nih ini Ari Untung atau Ari Tulang sih sebenarnya? Karena Nggak tahu. ada ceritanya apa? Faije dia kan dulu. J. Apa tuh Faije? Ya yang suka ini. Video joki. Iya itu. Jadi dulu Ari Untung ini kan terkenal banget dia sebagai VJ salah satu nomor 1 di Indonesia. Tapi waktu mereka masih belum kenal, ternyata Fenita Ari itu tidak mengenal siapa Ari Untung. Yang dia tahu hanya Ari Tulang, Ari Wibowo. Kalau dulu ceritanya dia tuh lagi datang ke Jakarta sekolah presenter. Terus Dari Palembang. Iya. Palembang, si Binyo. Ada. Ah. Ya, ada siapa? Kok Binyo sih? siapa deh? Siapa yang botak tuh teman kita dulu. Aduh. Ya, siapa? Spanyol. Oh, Bieng. Bieng, si Bieng. Iya, si Bieng. Zaman lu masih muda gitu ya? Yo, si Bieng. Yang rambut panjang lo kan? Iya, iya. Zaman lu yang suka nulis, suka mamerin handphone ke gua gitu Yo, kan? itu kan dulu. Di Bogor. Iya, iya. Bogor. Oh, Bogor? Ya waktu itu ketemu Raffi di Bogor. Iya, kan dulu waktu itu. Syuting. Dulu yang baru putus sama yang berapa tahun dulu. Ada lah. Jadi yang itu. Yang itu iya ya tahu gua. 9 tahun atau 10 tahun. Lu Ya, sedih, lu iya. nangis, cerita. Ya, Aduh. lama-lama ada wanita ini yang mendekati kamu. Kita lupa. Aduh. Dia aja udah lupa ngapa lu ngomong? Aduh. 10 tahun, tapi dia sempat Masa sedih lalu udah berarti. jadi cerita lucu. Aduh. Tahun. Nggak jadi. Nggak nyampe 10 tahun lah. Iya. 9 lewat. Udah dipita. Terus Iya, jadi dulu. cerita pertemuan pertamanya gimana abis putus sama yang... Sama gua Raffi sama ini. Enggak dong ke dia. Kalau Jadi aku dari Palembang waktu itu kan pengen kuliah, tapi waktu itu telat tuh pendaftaran dan lain. Jadinya ya udahlah aku ikutan sekolah presenter. Nah terus dia jadi guru tamu sebenarnya. Oh guru tamu, honorer. Honorer VJ. bintang tamu, Pak. Bukan honorer dong. Udah artis, udah video joki. Karena bukan udah honorer. jadi VJ ya, udah jadi VJ. Udah, waktu itu kan MTV Salam Dangdut. Iya. Oh iya dulu. ntar mau ada lagi, ntar mau ada lagi. Udah mau ada lagi. Udah gitu gini, dia di sekolah presenter tuh bintang tamunya Ari Untung. Dia datang, dia taunya kan nggak ada MTV di Palembang. Jadi bintang tamunya menurut dia Ari Tulang. Nah pas lagi datang, Ari Tulang terkenal banget di Palembang. Nah ketika gua nongol gitu, set disangka gua cuma pembuka. Oh, jadi dia nggak tahu lu itu ya? Nggak tahu, gua jelasin segala macam. Orang lain pada manggut-manggut nyatet segala macam. Dia begini. Matanya nanar, gitu kan. Kosong. Ada antingnya gede di hidung, aduh. Aduh. Bener. Banteng. Dulu Mbak Penny tuh ada anting di hidungnya. Rock and roll dia Oh, rock and roll. Antingnya di hidung sini tembusnya ke kuping. Panjang ya. Luas loh. Lu yang naksir dia duluan. Siapa yang jatuh cinta pada pandangan Karena lu pertama? kekosongan. Waktu itu kan lu dalam keadaan hampa 10 tahun. Bukan. Lu Jadi jago gini. banget ya, Vi, kalau ngomong gitu ya. Biar seru. Biar Enggak, seru. tapi gue penasaran sih. Cewek itu siapa sih? Ya, nangis tuh. Nangis. Gua mata lu. Lu cerita.
Gua nangis buat cewek, sorry. Kalau pria sampai nangis hanya karena soal wanita, bukan dia cengeng. Tapi begitu penting dan mahalnya si wanita itu buat kita. Jangan. Berarti Bapak ngomongin mantannya dong. Itu kan mantannya, lu gimana sih? Jangan begitu. Terima. Gua Wah. Udah. salah framing, Pak. Bapak duduk lu. Ini bukannya cerita ini. Nah, gua waktu nangis cerita. Beda dong. Gua waktu nangis cerita soal dia. Oh berarti emang gak layak sih. Apa? Udah. Gak layak udah. Daripada rumah tangga orang nanti berantakan, mendingan kita tanya langsung hubungan berdua ini. Enggak, ya lu kan? mah rumah tangga orang mau diberantakin. Biar sama lu semuanya disuruh ikut. Oh iya. Gua tanya sama lu udah capek-capek lompat dari helikopter kok. Tapi begitu, gue kisah nyata nih. Begitu gue waktu habis gue pisah, gue pernah WA-in sama bro. Iya. Ayo udah Fik, lu ikut gue. Yang di Senayan apa kita? Hijrah Pes itu ya. Gua undang lu. Gue dengerin ini, ikut lo. Bener, salah satu orang Dateng yang gue dia. curhatin juga. Gua lihat dia. Aduh, kesian ini. Ada yang ngasih makan Ki? Kesian. Nah biasa kan kalau cowok baru kenal cewek, pasti minta nomor WA kalau sekarang. Kalau dulu minta nomor handphone. Siapa yang minta nomor handphone Siapa yang duluan? Yang ngajak Iya. kenalan Ingat jujur. nggak? Bukan. Gua Ah, lu gini. nggak ngaku. Bukan. Gua lihat dia, mukanya ngeliat gua lama-lama kisut. Gitu kan. Gua rasa ini kayaknya cewek utusan daerah. Utusan daerah. Orang utusan. Iya, begitu. Terus dia kayaknya nggak paham apa yang gua omongin. Jadi, gua mau bimbing. Rasanya Oh baik Mau banget. gua bimbing. Kelihatan dari wajahnya bingung. Akhirnya gua tanya sama koordinator. Nomor yang di depan siapa namanya? Feni. Boleh minta nomornya nggak? Boleh. Kasih nomornya. Gua tuntun lah dia. Gua chat sama dia segala. Tapi dibalas langsung begitu di. Dibalas, kita ngobrol. Gua tahu siapa adanya, temannya gua tahu. Ketemu lagi pas event. Gua tanya, "Fen, apa kabar teman-teman?" Dia gini, "Hah? Lah, sombong nggak taunya." Gua apa namanya SMS lagi nggak dibalas. Gua ke koordinator, gua tanya, yang itu namanya Feni bukan? Pas acara tuh kan dia jadi brand ambassador satu produk rambut dulu kan. Namanya Feni, bener Feni. Nomornya berapa? Kok beda? Kok beda? Ternyata Beda orang nih. Ternyata Akhirnya gua baru pas selesai baru gua SMS lagi. Fen, ini ya Ari yang tadi. Kalau kamu bukan Feni nggak usah dibalas nggak apa-apa. Nggak dibalas juga sama dia. parah nih jangan. Jadi tunggu, Feni yang sebelumnya itu siapa jadi yang nomor satu? Akhirnya gua tanya ke tempat sekolah tadi. Emang di sana ada berapa Feni sih? Ada 2. Yang satu namanya siapa? Satu namanya Fenita Jayanti, satu apa? Feni beda lagi. Yang lu kasih nomor teleponnya ke gua mana? Yang itu. Ya selama ini gua WhatsApp, SMS cewek yang salah. Salah. Dan Abos tahu yang di SMS Penny siapa? Ini siapa? Penny Rose. Penny Rose. Itu Penny Rose. Dia. Dia berharap padahal. Bener. Tapi akhirnya dia ngalah karena udah ada Penny Tari. Feni Sabar Rose, ya. Feni Rose yang adanya Axel Rose itu kan? Bukan. Sabar. Tapi yang namanya jodoh itu meskipun dia salah orang. Tapi tetep- awalnya Tapi ketemu tetap kita loh jodoh mah juga. bisa aja kita Bener. nggak pernah tahu. Tapi yang aku penasaran ya, kan kalau udah jelas dong ya kan kalau ngelihat cewek cantik kan pasti matanya terbelalak ya. Tapi kalau cewek cantik kan pasti yang deketin banyak. Kenapa akhirnya mau yang ini gitu? Iya soalnya pas waktu itu emang kasihan kelihatannya. Waduh. Tapi nggak ini bener nih. Kenapa Fenita Gua bilang baru kasihan? denger nih jawaban kasihan. Karena keluarganya Ari Untung semua mendukung Fenita untuk segera menjadi istrinya. Bagus Sedangkan keluarganya Fenita kagak setuju apa yang katanya sama Ari Untung. Bener kan? Karena gini, pertama kan dia artis-artis kan namanya saudara-saudara kan. Itu artis kok artis gitu kan. Cuma kan kalau misalnya di Palembang itu nggak kenal. Maksudnya MTV nggak ada di MTV Palembang. nggak ada di Palembang. Iya Jadi nih. nggak Jadi nggak terkenal banget gitu ya. Nah Nggak ada, terus nggak kenal. zaman dia dekat sama gua waktu itu kan pas zaman dia band Tabu tuh yang tadi item-item segala macam gotik itu kan. Jadi dia habis manggung main ke rumah. Otomatis Palembang? Di Palembang. Masih make up-nya masih gotik. Tapi kan Makanya biar kita udah menunjukkan nyari. juga nih, gua anak band nih, biar keluarganya tahu, gua keren. Ada juga. Mungkin ya dia ada Pasti pikiran dah. itu. Kepedean, gue pikir pada kenal. pada siapa langsung pada baca doa. Pemasukan. Tapi kita juga dulu tuh maaf nih Fenita dulu ada yang deket juga. Maksudnya ada cowok yang deket. Maksudnya kan Banyak. banyak yang deket sampai katanya Fenita tuh waktu itu ngundang Ari Untung datang ke rumahnya ya kan ada keluarga terus tiba-tiba sayang Terus katanya diumpetin. terus tiba-tiba Katanya- ada cowoknya datang jadi Ari Untung ngumpet di loteng katanya gitu bener ya? Itu bener ya? Enggak, kalau gue kan nggak tahu. Ntar, kok bisa Iya tahu dong. Lucu gini, kalau dia tuh, gue kan Wah, namanya ini hebat namanya nih. cowok lagi deketin dulu kan.
tiba-tiba kamu bisa nggak ke atas? Ngapain? Di atas udaranya seger. Oh gitu, ya udah gue ke atas, gue nggak tahu lagi ngapain, gue ke atas. Jadi lu dibilang mau nggak ke atas, Gitu. udaranya segar, lu naik ke atas. Gak ke atas. Mungkin lagi ada masalah kali, gue nyantai aja. Tapi segitu udah ada Bawa ketemu ada cowok lain. komitmen. Apa tuh? Oh, komitmen pacaran gitu waktu itu. Gue lagi deketin aja. Oh, lagi Jadi deketin. tiba-tiba di rumah Lagi suruh naik ke deketin, atas. nggak taunya ada juga yang lagi deketin gitu. Tapi sekarang jadi teman baik. Oh gitu. Jadi teman baik. Gimana rasanya pas tahu ternyata gue disuruh ke atas karena ada cowok di bawah. Tapi hebatnya nih keluarganya dari Arie Untung saat Arie Untung memperkenalkan Fenita ke keluarganya, tiba-tiba ibunya Arie Untung bilang, "Yaudah, saya langsung telepon aja keluarganya, langsung siapin gedung, langsung nikah sama anak saya." Responnya langsung baik. Kaget nggak? Kalau cewek digituin kan gemeter juga nggak? Ya kaget. Padahal belum deket lah, belum pacaran, baru deket kan. Iya, soalnya nyokap tuh waktu itu kita juga nggak sengaja. Kita tuh ke rumahnya Mas Ari karena ada yang ketinggalan. Jadi aku cuma di ruang tamu nunggu Mas Ari ke kamar. Jadi aku benar-benar sendirian di ruang tamu. Tiba-tiba ada ibu datang gitu, ibunya Mas Ari. Bener kabur kode kamar. Kita nomornya enggak. Jadi dia langsung, aslinya orang mana gitu-gitu kan. Terus udah minta nomor telepon, nanyanya langsung nomor telepon papa waktu itu. Ya kan aku nggak ada kepikiran apa-apa, aku pikir ya supaya hubungan baik atau apa ya udah aku kasih. Nah ternyata dari situ obrolan sama orang tua tuh udah panjang. Nah, Tapi kan Abos itu kan tanggapan dari keluarganya Mas Ari. Nah sekarang perlu kita tahu tanggapan dari Mbak Fenita keluarganya terhadap Mas Sama Ari. satu lagi nih, ada apa? berita hal-hal yang dianggap tabu tapi layak diperbincangkan. Bahwa pernah dikabarkan bukan hanya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang digosipkan jadi bawa-bawa akan kita. berpisah. Tetapi Fenita Arie dan Arie Untung pernah hampir berpisah. Itu. Mana? Berpisah. Iya, katanya mereka pernah mau berpisah. Jangan-jangan Arie Untungnya mau... Fik, lu kenapa dengan orang berpisah lu seneng? Enggak. Lu biar pada ngikutin lu. Dan kemana-mana, tapi oke bos. Siap bos.